Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada satu box besar SDCC 2025 eksklusif Star Wars The Black Series yang diambil dari Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Jujur ini merupakan holy grailnya para kolektor figur Star Wars. Langsung aja kita cek dari boxnya dulu yang memiliki art berupa UV printing. Terlihat ada adegan battle antara Anakin dan juga Obi-Wan. Kiri ada ulasan singkat, kanan kosong, belakang seperti ini, atas Star Wars The Black Series, bawah seperti ini, dan kita bisa buka sleeve-nya dulu. Yep. Kalau lihat begini ya, rasanya gue nggak mau buka sih, karena memang secara pose nggak oke, tapi aduh, dioramanya dan susunan dalamnya sudah cukup oke ya. Kurang lebih tampak dalamnya seperti ini, lebih jelas terlihat ya. Di sini terlihat aksesorisnya. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita bahas dari aksesorisnya dulu. Dua buah lightsaber, Anakin dan juga Obi-Wan yang sudah akurat. Untuk Anakin, birunya agak lebih tua dan lebih pekat. Dua set effects untuk masing-masing lightsaber. Satu untuk tebasan panjang, satu untuk tebasan medium, dan satu untuk tebasan pendek. Tapi, mungkin di sini agak sulit terlihat. Tapi, buat gue yang lihat langsung, versi Anakin lebih pekat dan lebih biru. Satu efek sparks untuk lightsaber ketika clash. Memasangnya tinggal diletakkan di antara dua lightsaber. Satu tangan ekstra dengan pose terbuka untuk Anakin dan juga Obi-Wan. Sebuah aksesoris yang jarang banget diberikan di dalam Black Series. Extra head sculpt, keduanya dengan ekspresi netral. Anakin, secara kemiripan oke. Sculpt dan warna yang diaplikasikan di sini nice banget. Kemiripannya dengan Hayden Christensen nampak jelas di sini. Sculpt rambutnya juga cakep. Dari samping pun masih terlihat kemiripannya. Begitu juga dengan sisi satunya. So, untuk ukuran Black Series, ini sudah bagus. Obi-Wan, ini juga nggak kalah mirip. Moldnya sudah rapi dan detail. Paintjobnya juga oke. Bisa dilihat ya, kemiripannya dengan Ewan McGregor. Dari samping seperti ini, sculpt rambut kelimisnya juga cakep. Yep, masih oke. So, ini pun juga oke. Nah, kita masuk ke yang seru banget nih. Platform dari Battle in Mustafar atau Duel in Mustafar. Detailnya bagus, bisa kalian lihat tekstur pada permukaannya yang ciamik abis. Ada sculpt bebatuan dari magma. Detail dari samping-sampingnya, ada part seperti platform kecil lagi di sini. Begitu juga di sisi satunya, termasuk tiang kecil di sebelah sini. Kita bandingkan dengan scene di movie-nya. Yang mana menurut gue sih sudah akurat. Bisa kalian lihat ya detail dari sculpt-nya. Wow. Paintjobnya rapi, ada weathering sedikit-sedikit. Seperti di sini. Di sisi ini juga sama. Yang menunjukkan bahan metal yang terkena panas atau debu. Pada bagian bawah terlihat lebih jelas. Nice job Hasbro. Mustafar Droid yang digunakan oleh Anakin sebagai platform. Detailnya cakep, di atas ada sedikit batu-batu, liningnya juga crisp. Bagian bawahnya seperti ini. Cakep ya, ada kabel, ada gear, dan juga lengan-lengannya. Ini ada artikulasinya. Tapi ingat, cuma di dua titik ini saja. Jadi untuk bagian lengan yang ini, tidak ada artikulasi. Untuk paint job dan weathering, masih sama seperti platform yang besar tadi. Dan kedua platform tersebut dilengkapi dengan pack untuk kaki masing-masing figure yang bisa dilepas pasang. Total, kita mendapatkan 8 buah. But hati-hati, jangan sampai hilang since ini sangat kecil. Dan inilah tempat menancapkan pack yang tadi. Sedangkan untuk droid, sudah ada yang terpasang. Lalu aksesoris terakhir, 2 buah stand berwujud lava untuk kedua platform. Yang ini untuk platform yang besar, dan yang ini untuk yang droid. Yang mana untuk memasangnya tinggal ditancapkan pada pack ini. Detailnya bagus, berikut tampak beberapa sisinya. Warnanya merah translucent bergradasi ke kuning. Untuk bawahnya semi hollow, jadi masih cukup padat. Dan ini untuk yang satunya, packnya hanya di sini, dan nanti kaki droidnya akan masuk ke slot ini. Dan inilah keempat lubang untuk packnya. Tinggal sesuaikan. Nah, dan ini lubang pack untuk droid. Packnya yang tengah ini ya, tinggal dipasang. Untuk kakinya kita paskan dengan lubangnya. Dan since platform ini tidak bisa berdiri sendiri, bisa diselipkan di slot yang ada di sini. Jadi bisa seperti ini, dimasukkan ke slot ini. Bagian yang ini, sehingga bisa menjadi seperti ini. So, untuk aksesoris menurut gua secara jumlah sudah cukup banyak dan masing-masing memiliki kualitas yang cukup menawan. Dan ini dia Obi-Wan. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Yang terpasang di sini ekspresi saat battle melawan Anakin dengan rambut depan yang sudah turun sesuai dengan scene pada movie-nya. Sculpt pelayannya juga rapi,
Yang terpasang di sini ekspresi saat duel melawan Anakin dengan rambut depan yang sudah turun, sesuai dengan scene pada movie-nya. So, scalp helayanya rapi and nice. Bagus ya, ekspresi seriusnya dapat, ada sedikit kerenyitan pada dahinya, alis dan shape matanya juga bagus. Masuk ke bagian badan, secara outfit tentunya sudah akurat, terutama pada bagian beltnya yang dicat cukup detail. Bisa terlihat ya di sini. Nice. Tapi bagian belakang ya adalah yang gak dicat. Ada. Tekstur bajunya juga cakep. Tampak belakangnya, celana berwarna karamel, dan boots berwarna coklat kemerahannya sudah akurat. Dan pastinya jauh lebih akurat dibandingkan dengan Obi-Wan Kenobi versi sebelumnya. Detail texture memang tidak semenonjol yang dulu, tapi kalau dilihat lagi, memang sih dengan scale ini harusnya efek wrinkle-nya pada roknya tidak sebesar itu. Dan warna bootsnya tentu yang versi baru sudah lebih akurat. Lakukan juga kerutan baju sudah oke. Jadi menurut gue ini upgrade version dan tentunya sudah painless. Sekarang Anakin. Sabar bang, tenang. Figure yang akhirnya gue punya setelah gue miss versi-versi terdahulunya. Head sculpt yang terpasang, ekspresinya marah, scalp serta paintjobnya ciamik. Dari samping, messy hair atau rambutnya di scalp helayan-helayannya dengan baik. Kalian perhatikan lekukan-lekukan di wajahnya, terasa ya amarah dari Anakin. Masuk ke bagian badan, dari outfit di sini, robe Anakin merupakan part yang terpisah. Berbeda dari Obi-Wan yang merupakan satu mold. Jadi kalau dibuka, terlihat ya bagaimana sistem butterfly joint-nya. Efek texture menyerupai kulitnya, cakep. Dan bahannya ini soft, jadi aman untuk artikulasi. Begitu juga untuk bagian belakang, detail beltnya, nice. Push. Detail tangan kanannya, celana coklat dan juga boots khasnya. Dan di sini dikasih sedikit efek weathering, jadi terlihat lebih detail ya. Dan gue cuma bisa bandingkan dengan Anakin versi dari Ahsoka. Overall, kedua figure ini bisa dibilang definitive version untuk saat ini. Masuk ke sesi artikulasi Obi-Wan. Kepala bisa 360 derajat dan ada artikulasi tambahan di bagian leher, jadi bisa sedikit lebih optimal. Menunduk segini, menengadah, kena rambut, sender kanan, sender kiri, tangan terangkat sejauh ini. Dan sebenarnya Obi-Wan ada butterfly joint, tapi ada, tapi 360 derajat, swivel pada bagian siku, yang mana cuma bisa ditekuk sejauh ini karena single joint, pergelangan tangan 360 derajat, dan kalau nggak salah ini ball peg deh, ya bisa begini, swivel pada pinggang, crunch, not so much. Ke belakang, ya lumayan lah. Miring kanan, miring kiri. Since rope-nya lentur, kaki bisa ke depan sejauh ini. Ke belakang segini aja. Swivel pada bagian lutut, juga swivel pada bagian bootline. Kaki ditekuk sejauh ini aja karena single joint. Telapak kaki ke depan, tidak. Ke belakangnya, swivel and split. Nice. Anakin. Kepala bisa 360 derajat, lehernya pun sama, ini ada artikulasi. Menunduk, ya lumayan lah ya. Ke atas, lagi-lagi terhalang rambutnya. Sender kanan, sender kiri. Tangan terangkat sejauh ini, ada sedikit butterfly joint, 360 derajat. Swivel pada bagian siku. Yang mana bisa tekuk sejauh ini, lebih jauh daripada Obi-Wan meskipun single joint. Dan khusus Anakin, ada sedikit ekstra artikulasi pada bagian lengannya di bagian atas ini nih. Ada di dalam jadi nggak gitu kelihatan, tapi ini ada gerak. Nah, lihat ya, ini bisa 360 derajat tentunya. Dan sama seperti Obi-Wan, ball peg. Swivel pada bagian pinggang, crunch, ke belakang, lumayan. Miring kanan, miring kiri dengan rope yang lebih lentur, kakinya bisa sejauh ini. Ke belakang, swivel pada bagian lutut dan pada bootline. Bisa tekuk sejauh ini karena single joint, telapak kaki ke depan, ke belakangnya, and pivot. Apakah Anakin bisa split? Berikut tampak depan dari kedua figure ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan juga bawah. Tinggi dari kedua figure ini, Anakin berada di 15,5 cm, dan Obi-Wan berada di 14,8 cm. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail, ciamik, abis, jelas banget gue bakal kasih 5. Paint job aman sih menurut gue. Weathering yang ditampilkan cukup, so 5 juga. Aksesoris cukup banyak dan bisa dibilang kita dapat mini diorama. Skornya 5.
Artikulasi untuk Black Series terbilang oke meskipun ada kurang di beberapa titik. Gua kasih 4. Price. Nah, gara-gara figur ini SDCC eksklusif, gak ada yang open PO. Dan yang bisa masukin ke sini juga seller tertentu saja. Jadi jelas, harganya tinggi. Gue dapat ready stock di harga 3,3 jutaan. Yap, 3,3 jutaan. Beli di mana? Nanti gue kasih infonya di akhir. Jujur, mahal banget. Tapi mau gak mau, karena ini centerpiece untuk para kolektor, jadi gue harus takis. Skornya 3. Total skornya adalah 4,4. Permasalahan set figure ini cuma pada harganya yang gak masuk akal. Karena kalau dilihat secara figure dan jumlah aksesorisnya sudah bagus. Awalnya gue perkirakan bakal masuk sini dengan harga 2 jutaan. Tapi pas ready dan tahu harganya, gue jadi lumayan ciut campur dilema. Udah mahal stok, kalau ditunda takutnya hilang, tapi harganya meletup. Dan ini merupakan set yang paling gue incer. So yeah, here we are. Untuk kalian yang bertanya di mana bisa takis ini, mohon maaf banget, gue udah nggak bisa nemuin di e-com. Termasuk untuk versi satuannya, yang mana di BBTS pun sudah sold out. Waktu itu gue takis di Diabolic aka Coronal. Kalian bisa cek di toko hijau. But as always, paling kalian bisa jadikan harga yang nggak dapat sebagai benchmark. Just in case kalian ketemu figur ini di luar sana. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!